Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel Kak Jumar kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia dan di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu pada asal afiat, semoga Allah SWT dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya sama Allah SWT, dan selalu bersyukur ya guys ya. Pokoknya selalu bersyukur syukur itu adalah nikmat Allah yang paling indah. Kalau orang selalu bersyukur, selalu bersabar, insya Allah semua itu akan indah dalam waktunya yang cepat atau ya lambat ya guys ya. Pokoknya kita selalu bersyukur aja sama Allah. Guys, tadi Kak Jumar ini masak bubur pulut hitam ya, sama sagu mutiara hijau, sama kolang kaling, terus sama nangka ya guys ya. Nih, tapi karena beritamnya hitam, jadi nangkanya jadi hitam semuanya, kulangnya semua jadi hitam. Oke guys, aku mau makan ini rasanya apa, aku mau lihatin ke video karena ini aku baru masak sekali ini coba ya guys, enak atau enggak enak. Mudah-mudahan kalian nanti ikut masak kayak kajum, sedap enggak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang Kak cuma mau coba ya, enak gak enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya apa ya guys ya? Rasanya tuh gurih, kayak kenyal-kenyal, kayak ada rasa, memang ada nangkanya kan. Kalau dikunyah nih, sagunya tuh kayak lembut-lembut gitu kan, terus pulutnya tuh kayak sedikit kasar-kasar, terus rasanya nangkanya tuh wangi banget gitu di dalam mulut gitu kan. Terus kolang kalingnya ini berbeda, kenyal-kenyil, masya Allah. Makanya selalu bersyukur ya guys, apapun yang Allah beri di dunia ini semuanya bisa dimasak ya. Masak ini boleh, masak itu boleh, pokoknya tuh manusia tuh harus selalu bersyukur. Pokoknya bersyukur itu nikmat yang paling indah menurut Kak Jumar. Ya Allah, Kak Jumar tuh gak kebayang guys, Kak Jumar tuh kerja di Singapura tuh sudah 23 tahun, yang di Saudi 2 tahun ya guys ya. Di Saudi dulu Kak Jumar di Riyadh, pengajarku kan pernah cerita Kak Jumar umroh 3 kali. Sepertinya udah 3 kali itu yang satu di Mekah guys. Majikanku bilang, Jumar nih, di sana aku panggil Jom ya, Jom. Nanti kalau kamu maksudnya ngomong Saudi lah lupa ya. Kalau betah 2 tahun, aku pergiin kamu umroh. Tapi nanti kalau kamu nambah setahun, kerja sini lagi, aku kasihin kamu gitu. Ternyata aku 2 tahun, aku punya utang sama kakak, beli tanah kurang berapa juta, 25 juta ke berapa. Pas itu aku berpikir kalau aku nggak nambah lagi kerja di sana, nah takutnya nanti nggak bisa bayar utang kakak gitu kan. Aku nambah setahun jadi 3 tahun. Aku balik ke Singapura, ke Jawa. Kata saudara-saudara semuanya nggak boleh ke Saudi lagi, pergi ke Singapura, kan dekat sama rumah gitu. Akhirnya aku nelpon kakak di sini. Akhirnya kakak bilang oke, aku jemput kamu di sana kayak gitu. Nah, terus di sini kakak ini kakak saudara gitu ya. Terus lepas itu kakak pun sini dulu ngambil pembantu banyak guys, ngambil pembantu berapa kali. Aku nggak berani tanya dulunya ya gitu kan. Akhirnya aku tanya dikasih. Pas itu yang aku pergi Saudi tahun 2000 guys, tahun 2003 selesai kontrak kerja, dibawa majikanku ke Mekah. Waktu itu aku belum tahu tuh acara seperti kok gimana. Diajak tawaf itu cuman tawaf yang belum tahu, mau majikan bawa keliling Ka'bah 7 kali itu rasanya tuh sejuk gitu, adem gitu. Padahal panasnya ngenteng-ngenteng gitu ya atas, tapi keramiknya tuh adem banget guys, keramiknya itu pakai kayak es kulkas gitu.
Nah, pas itu tahun 2019 itu aku umroh lagi dikasih hadiah sama kakak di sini. Tahun 2019 itu hadiah kerja ya kan. Tahun 2023 saya pergi sendiri. Aku bawa kakak-kakakku yang di kampung. Ada 2 kakak di kampung. Aku bawa pergi umroh dua-duanya. Lah itu lagi itu rasanya tuh kayak ya Allah kok nggak nyangka kok nggak. Tapi alhamdulillah kita sabar, kita syukur, pelan-pelan dijalani. Tapi alhamdulillah kersane Allah itu diijabah sama Allah. Kakak berdoa. Awalnya kita mau pergi haji 3 kali, 3 orang guys, 3 orang awalnya. Aku mau pergi sama-sama, kakakku 2 orang sama-sama. Kakak nggak mau sabar, kayak nggak mau nunggu. Kakak bilang aku mau ambil aja untuk pergi umroh. Ya udah, aku bilang gitu. Aku bawa pergi umroh. Itu ceritanya kayak gitu guys. Jadi 3 kali itu bukan duit Kak Jum sendiri. Yang satu duit majikan Saudi, yang satu duit majikan sini, yang satu duit Kak Jum. Kalau aku Jum bilang waktu 1 kali pergi sama Saudi, sama majikan Saudi, sama kakak majikanku Singapura, aku bilang sama Allah gini, ya Allah, walaupun aku udah umroh 2 kali, tapi bukan duit aku, itu duit amal ya, duit jariah aku, ini duit hadiah kerja, sampai amal cukup lupa. Lah aku belum Abdul guys, alamat aku belum Abdul karena aku belum duitku sendiri gitu ya. Tahun 2023 murni duitku sendiri guys. Itu rasanya kayak lega banget ya Allah, kayak nggak nyangka, kayak artis Kak Jum gitu. Artinya kan ulang-alik pergi umroh kan Kak Jungkut sama, walaupun itu duit dari mana, karena kalau kita nggak kerja nggak kasih hadiah ya guys ya gitu. Lah haji ini guys aku daftar tahun 2020 2011 guys, aku daftar tahun 2011. Jadi aku daftar tuh baru kerja Singapura 10 tahun begitu guys di sini. Aku daftar kaji itu. Lah dulu kan ada tuh tulis tuh kaji nunggu 3 tahun 2 tahun gitu kan. Aku pikir aku daftar tahun 2021 itu sebetulnya maka tahun 2022 guys. Tahun 2020 itu kan ada corona, lockdown sampai tahun 2022 akhir ya kan. Tahun 2023 tahun ini kan dewasa ke umroh kayak gitu guys. Masya Allah ceritanya uang tuh guys bener-bener berbeza. Iya kan, makanya kita selalu bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah semuanya pergi umroh tapi pergi haji, karena anak haji lambat kan mungkin umroh kali ya. Kalau haji mungkin syukur-syukur kayak anakku guys, bukan sombong guys ya. Anakku yang pertama itu daftar tahun 2019 ya kan, anakku yang pertama kayaknya dipanggilnya tahun 2030 berapa gitu guys. Kalau ini data 2026 kan mungkin anakku nunggu 9 tahun lagi sampai nanti dia mungkin umur sekitar 50 tahun dan aku pergi guys gitu. Ya mudah-mudahan dilancarkan sama Allah sampai bisa berangkat haji ke Mekah ke Madinah sama suaminya, biar lancar, langgeng, gak ada halangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin gitu guys. Jadi sebagai orang tua tuh kita kuat mendoakan anak. Insya Allah guys, apapun yang anak mau apapun, kayaknya tuh enteng tuh guys, kayak gitu. Jadi semua itu akan dikabulkan sama Allah kalau kita mau berusaha. Oke, sekarang kan harus makan lagi, enak, sedap. Kolang kaling, mana? Dua nangka. Pokoknya luar biasa guys. Kalian kalau diambil dia kelihatan cantiknya, aduhai mesranya, aduhai saat-saat yang paling indah, saat-saat yang paling indah, ha ho ya ho ya karena kita nggak bisa nyanyi gitu. Nyanyi guyon aja, nyanyian kayak kan aku nyanyi nih ya pandai-pandai tuh suka nyanyi nggak bisa nyanyi. Kalau cuman nyanyian aja bisa, tapi kalau nyanyi bener-bener nggak bisa.
Ini paling demen nih ulang kalian, demen banget. Kalau puasa tuh sering main ulang kalian. Ini Singapura tuh nggak puasa, nggak hari biasa, ulang kalian tetap ada, mahal. Ya, apa semuanya tuh benda Singapura semua benda mahal-mahal. Nggak Singapura pengen bayar. Oke, makan dong. Cantik. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Terakhir nih guys. Harus dicoba guys. Mantap. Ulang kalian nambah lagi ya. Gak bisa berhenti dengan sedapnya. Oke. Caranya, sagunya usah dicuci, nggak usah. Terus masukin air panas. Airnya panas itu mendidih ya. Ini sampai mulak-mulak gitu, masukin tuh sagunya, mutiara masukin. 10 menit kemudian matiin. Nunggu sampai sejuk lagi. Airnya cuci, airnya buang, masukin air panas lagi, rebus lagi 10 menit lagi, udah pecah semuanya, udah cantik jadi mutiara. Betul-betul luar biasa. Oke, masih makan lagi udah Kak Jum. Makan bubur ketan hitam sambil ngobrol, sambil cerita ya. Lo kan semuanya Kak Jumat, cerita Kak Jum berliku apa kayak nyanyian kan, hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka, semua insan pasti akan merasakannya, karena kan hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka, karena kan sebetulnya kalau orang bisa nyanyi itu sebetulnya indah banget loh, orang bisa menyanyi. Karena Kasum tuh nggak pernah belajar, nggak pernah mau belajar, karena nggak ada waktu untuk belajar. Kita kerja gitu guys. Jadi nggak ada waktu untuk nyanyi, nggak apa-apa. Yang penting sedikit-sedikit bisa, ya walaupun bener atau salah. Yaitu namanya orang belajar ya. Orang mau denger sedikit-sedikit aja. Kalau salah minta maaf ya guys ya. Oke, kalau kalian suka video Kak Juma, sayang ke semuanya yang ada dimanapun, dari Hongkong, Taiwan, Saudi, Arab Saudi, di Madinah, Mekah, mana-mana pun ya, di Indonesia apalagi. Kalau mendengar kata-kata Mekah tuh guys, Ka'bah tuh depan Kak Jum hari-hari. Nanti Ka'bah tuh Kak Jum tuh nggak bisa lupain Ka'bah itu begini tuh di otak sini tuh terlalu tersimpan di sini tuh Ka'bah tuh. Ada tuh depan mataku. Kemana Ka'bah, kesini Ka'bah, terus Ka'bah yang aku lihatin sekarang. Jadi anak panggilan haji ini Kak Jum kayaknya itu rasa bersyukur. Anak Kak Jum tuh telepon, mama ada ini surat dari panggilan haji gitu. Potenan dok gitu. Iya mama, alhamdulillahirrahmanirrahim, masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya Allah, doaku kabulkan. Aku bilang gitu guys, karena waktu itu kan aku bilang sama Allah gini, aku bukan bilang sama Allah, sebenarnya aku begini, ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau aku udah pergi haji, aku selesai kontrak di Singapura, dan aku bisa menjalankan ibadah yang sebaik-baiknya, kumpul haji, bisa belajar haji, bisa ikut tawaf, gak usah tawaf, bisa ikut manasik gitu ya guys ya, sehat gitu ya. Alhamdulillah guys, ya Allah, 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 ya Allah. Bener-bener Allah itu bener luar biasa guys. Iya, menurut Kak Jum tuh aku percaya hanya Allah aja.
karena Allah yang bisa membelikan hati Kak Jum setiap saat. Ya guys ya, terima kasih sama Allah. Terima kasih sama Allah. Kak Jum terima kasih sama pemirsa yang selalu lihat video Kak Jum. Sama kalau bilang panggil guys tuh kayak gimana, aku sukanya tak untuk teman-teman, darlingku sayang-sayangku gitu. Terima kasih banyak siapapun yang suka lihat video Kak Jumer. Mudah dipermudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikasih kesehatan, rezeki yang berkah yang bermanfaat. Semua keluarganya akan dilancarkan, semua hal sesuatunya nggak akan terhambat, itu ya guys ya. Keluarga Kak Jum juga guys, doain ya. Nanti kalau Kak Jum sudah pergi haji insyaallah, aku akan doain siapapun yang kenal video Kak Jum, aku akan sebut siapa yang kenal video Kak Jum di TikToknya atau di Facebook Kak Jum, aku akan doain di Mekah insyaallah. Karena pergi haji itu kan hampir 30 hari ya guys, hampir sebulan gitu ya, kan lama ya. Insyaallah mudah-mudahan Kak Jum lancar, sehat terus, kakinya juga nggak sakit-sakit ya kan, bisa menjalankan ibadah haji yang sempurna, amin. Terima kasih orang tua aku, Mae, Pak terima kasih banyak doa ya Bapak, waktu Bapak pergi haji sama Mama itu doain anak-anaknya, mudah-mudahan anakku bisa menginjak kaki di tanah suci, itu rumahnya Allah kayak gitu. Jadi bapakku tuh pergi Mekah tuh nangis-nangis, kata ya Allah mudah-mudahan anak-anakku udah bisa pergi. Bapak nunggak ke anak-anaknya aja, cucu-cucunya enggak. Jadi aku juga ke anak aku pergi umroh tuh bilang gini guys, ya Allah aku nyium Hajar Aswad gitu langsung tak cium gitu, pokoknya tuh rupanya tuh kayak telur gitu guys, kayak telur gitu bulat gitu ya, kayak telur gitu, kayak semuka orang gitu ya, kayak telur bentuk telur gitu, pokoknya di situ tuh kayak kaca guys, bisa ngelok gitu, kayak kaca. Jadi waktu Kak Jum berdoa itu pakai sampai sekarang Kak Jum nggak lupa, pokoknya kayaknya tuh anakku yang perempuan sama cucuku yang namanya Ashraf itu sama anakku yang namanya Ahmad Alif Rahman itu keliaran gitu guys, keliaran. Pas itu anakku yang perempuan bilang, mama aku mau daftar haji gitu. Hah kapan gitu, bulan ini gitu. Terus anakku yang laki bilang, mak waktu punya masalah kemarin tuh aku bilang sama aku tak pergi umrah, alhamdulillah ya Allah, aku berdoa di tanah suci, aku dijabah sama Allah. Itulah guys, namanya orang tua itu pasti doain anaknya, pasti kalau ikhlas artinya kata Pak Yai akan terkabulkan insyaallah. Teman-temanku semuanya yang dimanapun doain anak-anaknya, cucu-cucunya, moga-moga kalau tua kelak nanti bisa dapatkan yang banyak, bisa pergi umroh atau pergi haji yang mampu guys ya. Kita nggak maksa siapapun, kalau mampu ya pergi, kalau nggak mampu nggak usah dipaksain ya. Mudah-mudahan kelak nanti akhir apa insyaallah aku akan panggil ya teman-temanku semuanya ya sayangku ya. Terima kasih banyak. Ini Kak Jum bilang kayak gini bukannya sombong ya guys ya, karena Kak Jum tuh merasa bersyukur dan seneng banget. Kak Jum punya video TikTok atau video YouTube itu kepengen teman-temanku semua semangat gitu guys ya, semangat terus, semangat, ayo berjuang demi anak-anak, demi keluarga, selesai demi keluarga, demi anak, ayo berjuang lagi demi pergi umroh ataupun pergi haji. Itu yang paling mabrur, yang paling membegirakan menurut Kak Jum. Makanya Kak Jum gak pantang menyerah. Selama 25 tahun Kak Jum terbang ke Indonesia, terbang ke Singapura, terbang ke Jakarta, terbang ke Semarang. Kak Jum gak pernah kata-kata capek, gak pernah kata-kata lelah, gak pernah kata-kata gak kuat. Pokoknya Kak Jum berusaha semaksimal mungkin. Ayo berjuang, ayo bisa mendapatkan apapun yang kita mau, ayo berjuang gitu. Jadi anak-anak dukung, suami dukung, sampai aku meninggal tahun 2020 ya guys ya, meninggal. Tapi aku meninggal nggak corona guys, dia meninggal waktu corona, tapi sama aku dicek nggak ada corona, karena dia komplikasi sudah gitu ya. Jadi semenjak itu alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa qala wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'du gitu. Jadi kayak rasa syukur itu memang benar-benar luar biasa ya sayangku semuanya. Kalau cerita ini nggak ada selesainya. Jadi cerita aja, dibagi cerita untuk teman-teman saya gitu ya guys ya. Terima kasih banyak sayangku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, bye. Assalamualaikum. Lagi bahagia Kak Jum guys. Bye.